Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan masuk ke bab 5 dari buku The Buddha's Lost Art of Gom-Nuru and the Three Natures That Drive Us. Kita akan fokus ke inti dari Gam-Nuru ini ya, sebuah pendekatan meditasi yang mungkin buat banyak orang kedengarannya agak aneh gitu. Pernah nggak sih Anda merasa frustasi gitu mencoba mengendalikan pikiran pas meditasi, tapi kok ya lompat-lompat terus? Nah, buku ini punya pandangan yang cukup radikal. Iya, betul sekali. Jadi inti dari Gam-Node, Ru, atau kalau diartikan ya, mempersiapkan kondisi dalam pikiran, itu prinsipnya sederhana. Jangan mengubah apapun. Kedengarannya mungkin pasif ya, tapi ini sebenarnya soal kesadaran yang aktif. Artinya, ya ketika pikiran, emosi, atau sensasi fisik, di buku ini disebut Vedana atau perasaan, itu muncul, Anda diminta untuk tidak melawannya. Jangan ditekan. Dan yang paling penting, jangan coba diubah sama sekali. Biarkan aja semua itu ada, terus berlalu secara alami. Nah, ini dia nih yang menarik. Biasanya kan kita mikir meditasi itu ya soal mengontrol, menenangkan pikiran, atau malah mengosongkan pikiran kan? Tapi buku ini malah bilang, justru dengan kita berhenti mencoba mengontrol itu, kita secara ya hampir ajaib gitu, jadi ahli dalam melepaskan. Gimana sih sebenarnya mekanismenya? Kok bisa tidak mengontrol ini malah melatih pelepasan? Kayak paradoks ya rasanya. Pertanyaan bagus itu. Jadi, mekanismenya seperti yang dijelaskan di buku ini, itu intinya adalah kita nggak ngasih bahan bakar lagi ke apapun yang muncul. Gini, saat Anda nggak bereaksi, nggak melawan, nggak ngomentarin pikiran atau perasaan yang lewat, ya Anda nggak ngasih energi ke situ buat bertahan atau tumbuh. Analoginya mungkin kayak awan di langit ya. Kalau kita cuma amati aja, nggak coba dorong atau tarik, ya dia bakal lewat sendiri. Nah, dengan terus-menerus membiarkan pengalaman batin ini datang dan pergi tanpa campur tangan, kita secara langsung melatih otot pelepasan. Istilahnya non-attachment. Jadi ini bukan usaha aktif, ayo lepaskan, tapi lebih ke hasil alami dari tidak mencengkram. Oke. Jadi bukan pasrah yang negatif ya, tapi lebih ke pengamatan yang jernih gitu, tanpa intervensi. Dan buku ini mengklaim ada hasil yang spesifik banget dari metode ini kan? Tepat sekali. Penulisnya menegaskan kalau metode Gam-Node-Ru ini, yang intinya membiarkan segalanya mengalir tanpa diubah, itu adalah jalur yang pasti menuju 4 jana pertama. 4 jana ini kan kondisi penyerapan meditatif awal ya, di mana pikiran jadi sangat tenang, fokus, jernih. Mencapai kondisi ini dianggap sebagai fondasi penting banget dalam latihan meditasi yang lebih lanjut. Buku ini bilang, fondasi ini krusial. Apa yang terjadi setelahnya, ya tergantung kelanjutan latihan Anda. Oke. Coba kita buat lebih konkret lagi ya. Buat Anda yang lagi dengerin nih, gimana sih cara menerapkan jangan mengubah apapun ini dalam praktek? Misalnya pas lagi duduk meditasi. Contohnya sederhana banget kok dari buku ini. Coba deh pakai sensasi fisik aja. Misalnya coba rasakan tekanan tubuh Anda di kursi sekarang. Atau mungkin sensasi sentuhan udara di kulit. Sadari aja sensasi itu apa adanya, terus amati pikiran atau emosi apapun yang mungkin muncul, entah terkait sensasi itu atau muncul gitu aja. Kuncinya ini, jangan ubah sensasi fisiknya, misalnya jangan geser posisi biar tekanannya hilang. Terus, jangan analisis pikirannya, jangan coba hilangkan emosinya. Cukup rasakan, amati, dan biarkan semuanya ada. Sensasi, pikiran, emosi, tanpa mengubah satu hal pun. Tindakan tidak mengubah ini, nah itulah inti latihannya. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Biasanya kan kita refleks ya, langsung bereaksi. Pengennya memperbaiki yang nggak nyaman, ngejar yang nyaman. Dan disitulah menurut buku ini, otak penderitaan kita. Sumber masalahnya itu bukan di pikiran atau perasaannya itu sendiri, tapi pada keyakinan kita bahwa kita harus bisa mengendalikannya. Kita menderita karena kita terus-menerus kayak bergulat gitu sama pengalaman batin kita. Kita percaya kita seharusnya bisa ngatur sesuai kemauan kita. Nah, Gam-Node-Ru ini menantang keyakinan mendasar itu. Jadi kalau boleh diringkas nih, intisari dari bab 5 ini buat Anda semua adalah pelepasan sejati itu bukan sesuatu yang kita lakukan secara aktif. Tapi lebih ke konsekuensi alami dari kita berhenti mencoba mengendalikan aliran pengalaman batin kita. Ini soal mengubah hubungan kita dengan pikiran dan perasaan. Dari tadinya mau jadi pengendali, jadi pengamat yang welas asih mungkin ya. Persis. Dengan melatih tidak mengubah apapun pada hal sekecil tekanan di kursi, kita melatih kapasitas yang sama untuk menghadapi gejolak emosi atau pikiran yang lebih besar nanti.
Ini membangun fondasi ketenangan dari dalam. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Kita kan udah bahas ya gimana melepaskan kendali dalam meditasi itu bisa bawa ketenangan, bahkan sampai ke jhana. Gimana kalau Anda coba terapkan prinsip jangan mengubah apapun ini pada satu situasi yang ya mungkin agak menantang lah dalam hidup Anda hari ini. Di luar sesi meditasi formal. Bukan berarti jadi pasif nggak bertindak ya, tapi coba dekati perasaan atau pikiran awal yang muncul terkait situasi itu dengan sikap observasi dulu, tanpa langsung intervensi. Kira-kira apa ya yang bakal berubah? Ya, sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Kita pasti akan lanjutkan lagi penjelajahan kita di bab-bab berikutnya dari buku yang menarik ini di kesempatan lain.